Tadi Pak Bupati memberikan pengantar bahwa saya memberikan background terkait dengan inflasi. Sebenarnya itu juga yang tadi saya sampaikan Pak Bupati, Bu Sekda, pada Kepala Bidang sekalian dan juga teman-teman ini. Kenapa hari ini kami mengembangkan P3DN itu juga dari Tabalong. Karena saya mempelajari di negara kita ini memang banyak hal baru yang dia sifatnya dinamik. Kalau di teori namanya saya uraikan kemarin, strategi-strategi yang sifatnya unintended atau emergent, dia berkembang, tumbuh. Bukan strategi itu sebenarnya atau program kegiatan yang benar-benar bermanfaat, laku di masyarakat, memberi pengaruh, itu bukan yang intended. Jadi yang intended itu biasanya by design yang tercantum di dalam RPJMN, RPJMD, atau renstra-nya OPD. Itu pertama yang saya sampaikan kemarin. Nah karena itu kita sebagai birokrasi harus aware bahwa kita itu banyak akan dinilai oleh masyarakat dan juga oleh pimpinan kita bagaimana kita bersikap atau bereaksi terhadap unintended strategis, emergent strategis. Ini bahasanya tinggi ya Pak Bupati ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu akan menangkap. Jadi ini sebenarnya ditemukan dulu waktu di Perang Vietnam, dimunculkan teori ini, meneliti. Ada satu peneliti namanya Heisberg, namanya kalau nggak salah, itu sangat populer sebagai ahli strategi. Yang dimaksud dengan emerging strategis di Indonesia itu adalah contohnya inflasi. Kita tahu pengalaman kemarin COVID banyak sekali hal-hal yang sebenarnya baru. Bagaimana kita menangani COVID, strategi vaksinasi, strategi bansos, ya, mendistribusikan bansos itu mau strategi. Itu merupakan strategi yang sifatnya emergent. Strategi emergent biasanya tidak punya konsep atau arsitektur atau frameworknya sebelumnya. Kalau dia hal baru, biasanya kita mencoba mencari bentuk, mencari-cari. Nah, itu akan bermanfaat untuk ke generasi berikutnya atau ditularkan ke tempat lain. Dalam kasus Indonesia yang sekarang yang membuat saya penasaran masih adalah emergent strategis terkait dengan inflasi. Kita bisa lihat bahwa dia masih menjadi emergent strategis ketika pendekatan inflasi di satu tempat dengan tempat lain itu tidak sama, berbeda. Karena kita tahu bahwa penanganan inflasi atau pengendalian inflasi dulunya itu adalah dunianya Bank Indonesia, tapi kemudian dalam kasus Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh central bank sentral. Kalau di zaman dulu berdasarkan teori-teori, inflasi itu ditangani dengan pengendalian tingkat bunga. Tapi dalam kasus Indonesia, ternyata yang terberat bukan soal menaikkannya, tetapi bagaimana mengendalikan dampak, dan karena dampak ditangani maka inflasi menjadi terkendali. Dengan kata lain, dampak itu menjadi teori baru. Penanganan dampak menjadi teori baru, tidak lagi menjadi tidak hanya sekedar pengendalian tingkat bunga. Masalahnya tidak ada literatur-literatur yang merumuskan secara khusus bagaimana kita menangani inflasi atau mengendalikan inflasi. Kalau kita lihat evolusinya, pertama-tama sekali Mendagri mengarahkan, bahkan BI sebenarnya mengarahkan mengendalikan inflasi itu dengan pendekatan hilir. Jadi cuma ada melakukan pasar murah. Karena itu yang teknik, yang leading hanya dinas perdagangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berpikir bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya ditangani oleh hilir, tetapi hulu. Jadi saya ingat pada waktu itu yang berani taking risk melakukan pendekatan hulu itu Tabalong. Karena Pak Bupati paham teorinya, arsitekturnya, sehingga
Strateginya yang dijalankan di Tabalong ini komprehensif. Sampai sekarang dia terkendali karena punya basis teori yang cukup kuat dan sudah menjadi konsep. Tinggal sekarang bagaimana itu menjadi pelajaran ke generasi berikutnya atau ke tempat lain. Itu kenapa saya minta ke Pak Bupati, Pak Anang harusnya segera dibukukan. Kalau perlu ketika nanti ketemu dengan Mendagri itu dikasih bukunya. Gitu. Kita bisa mengambil wartawan atau teman-teman BI untuk menulis pemikiran-pemikiran dari Pak Anang sehingga menjadi satu konseptual framework yang bisa dipakai oleh banyak orang. Dari pengalaman itu, saya terpikir juga untuk P3DR. Jujurnya, P3DR itu juga sama dengan kondisi inflasi. Kita tidak tahu sebenarnya ini mau kemana dan bagaimana melakukannya. Harus jujur. Tiba-tiba di bulan Maret April muncul Impres 2 2022. Tapi tidak punya roadmap. Hanya ada instruksi kepada menteri, kepada kepala daerah dan seterusnya. Saya percaya dari pengalaman itu, dari pengalaman inflasi sehingga akhirnya terbentuk conceptual framework yang belum dibukukan sejauh ini, ya. Kita punya strategi 4K yang diusung oleh BI dan juga Kementerian Perekonomian. Hulu hilir dijalankan oleh Tabalong menjadi satu cerita storytelling, itu jadi pendekatan akademik jalan. Nah sekarang tinggal bagaimana di P3DR. Itu maksud saya. Jadi kami hari ini tidak sebenarnya untuk mengajari tentang apa itu P3DN, tetapi kita mengungkapkan masalah-masalah terkait dengan P3DN dan bagaimana kita mencari solusinya ke depan. Bukan hanya masalah Tabalong, tetapi masalah nasional, bahkan masalah internasional. Karena kita ada free trade agreement dengan negara lain. Kita tahu kasus nikel hilirisasi sudah dituntut di WTO, kita kalah. Ketika penguatan nasionalisme produk dalam negeri tentu ada tantangan bukan hanya dari dalam kenyamanan tetapi juga dari luar. Nah karena itu tugas yang pertama tadi selain membukukan inflasi, saya juga akan menguraikan pentingnya menjaga endurance. Di dalam birokrasi ada namanya teori kelembaban. Kita sering akhirnya kembali kepada kelembaban lama lagi, kepada titik kita sudah tarik dia bagus, nanti balik lagi. Nah tugas kita bersama dengan pendekatan evaluasi itu menjaga dia tetap stabil, tetap ada spirit. Kalau dalam Islam iman katanya sering naik turun, makanya kita harus jaga iman tadi tetap stabil. Nah tadi Pak Anang, saya biasa di BPKP itu sharing infografis. Jadi kalau laporan-laporan panjang tidak mungkin Pak Bupati bisa baca, Gubernur itu bisa baca, atau Kepala Dinas, Kepala PD. Karena itu kami konversi dia di dalam bentuk infografis. Saya kirim kalau dia sifatnya menarik dan bisa menjadi lebih langsung, saya sendiri aja ke Pak Bupati. Kalau khusus provinsi biasanya saya kirimnya ke Pak Roy. Ya. Inflasi kemarin kita sajikan, ya, kita coba refleksikan pengalaman inflasi kita. Bagaimana Tabalong sudah bergerak dan bagaimana dia bisa lebih meningkat lagi. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam P3DN, tidak semua pemerintah daerah sudah punya kebijakan terkait dengan peta jalan. Di Pemprov sudah ada peta jalannya, tetapi tidak disahkan menjadi kebijakan. Di Tabalong sudah menjadi kebijakan yang disahkan. Kemudian TPID sudah dibentuk di 2023, sudah punya strategi keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, strategi kelancaran distribusi sudah ada, dan juga sudah ada strategi komunikasi efektif. Jadi strategi 4 kami sudah ada. Dan saya mungkin tidak perlu menguraikan tentang keberhasilannya, tetapi hal-hal yang sifatnya perlu diimprove. Contohnya bahwa ternyata rencana kerja rincinya di tahun 2023 ini terlewat. Kemudian TPID-nya tidak melakukan monitoring berkala. Yang BTT-nya juga belum direalisasikan
Program inovasi unggulan bahkan dilakukan sebatas tahap penerbitan kebijakan dan launching, namun tidak dilakukan realisasi yang konsisten pada tahun 2023. Ini yang saya maksud dengan kelembaban. Ya, di 2002 kita berhasil, tapi 2023 hati-hati di bulan Juni ada kondisi ini. Kemarin Pak Bupati cerita memang karena ada asistennya meninggal Februari yang banyak kali. Karena itu harus ada asisten lain yang men-take over. Kemudian terkait kesediaan pasokan, pemanfaatan teknologi untuk penyimpanan pasokan belum dilakukan. Kerjasama antar daerah juga dilakukan secara maksimal. Kemudian ada beberapa data tentang keterjangkauan harga tadi. Capaian anggarannya masih rendah, 16,81%. Untuk ketersediaan pasokan sampai dengan minggu kedua Juni tidak terdapat monitoring besar capaian dari program ketersediaan pasokan. Kemudian untuk strategi kelancaran distribusi yang katanya Pak Bupati akan di-launch di Agustus, pada waktu kami observasi pengadaan 10 unit mobil AS dan juga program inovasi belum direalisasikan di 2023. Komunikasi efektif semua berjalan, ya, tidak ada kelemahan secara khusus, hanya peningkatan kerjasama dengan pihak lain dan Pemda. Karena itu rekomendasi kita di dalam laporan, kita minta Pak Bupati untuk menginstruksikan PTID menyusun rencana kerja rinci terjadwal tahun 2023 dan petunjuk teknis pelaksanaan program penerimaan daerah, melakukan monitoring, juga menyampaikan laporan terima tepat waktu. Ini penting untuk berrefleksi. Karena yang sifatnya emergency strategis biasanya kita lupa untuk reportingnya. Kalau untuk yang RPJMD biasanya sudah ada PP 39 akan dikejar terus. Kemudian melakukan percepatan realisasi program inovasi unggulan, memanfaatkan teknologi untuk penyimpanan pasokan dan memaksimalkan kerjasama antar daerah. Kemudian memaksimalkan capaian realisasi anggaran dan program BTT yang menjadi alternatif pendanaan inflasi. Informasi dari Pak Bupati, BTT memang belum dipakai karena sejauh ini masih memadai. Jadi kira-kira itu gambaran tentang inflasi yang terbaru yang kita observasi, yang kita memberikan warning bahwa sekarang ada teori kelembabannya terjadi, kembali ke kelembaban lama, ya, seperti PER dia. Kalau PER-nya ditarik, dia PER-nya balik lagi dia. Kalau ingin 2023 kita tetap perform di inflasi, maka TPID itu memang harus tertib lagi. Jangan sampai terbuai dengan sudah keberhasilan. Dulu dosen saya selalu cerita, pujian itu adalah racun yang paling nikmat, gitu Pak Bupati. Jadi kalau kita dipuji-puji terus bahwa inflasinya kita berhasil, tidak ada yang lain memberitahu, itu nanti menjadi racun, gitu. Jadi mohon maaf, tadi sebenarnya materinya tidak khusus tentang itu, jadi saya kasih pengantar tentang inflasi itu Pak Bupati ya. Cukup ya Pak Bupati ya. Nah, cerita tadi tolong dibukukan pengalamannya, historinya supaya akademi bisa belajar, akademisi dan juga pemerintah daerah lainnya, bahkan ke Pak Tito, ke Pak Mendagri tentang keberhasilan kita sejauh ini dan juga bagaimana kita menjaga supaya kelembaban itu tidak terjadi. Karena tadi TPID merupakan bagian daripada emergency strategis. Jadi biasanya di dalam sistem birokrasi atau korporasi yang take lead dalam emergency strategi itu bukan organisasi yang formal. Secara tipis seperti itu. Dia biasanya dipimpin oleh satgas-satgas, dibentuk oleh satgas. Dan itu biasanya kumpulan dari banyak orang, banyak organisasi, OPD. Dalam kasus P3DR sama juga, ada namanya tim P3DR. Tetapi karena tim-tim ini tidak ada sekolahnya secara khusus, tidak ada sekolah TPID. Kalau sekolah Bapeda ada, sekolah perencanaan, development studies, buku jurnal-jurnalnya ada, jurnal development strategic management. Tapi TPID disuruh bekerja tentang inflasi, tapi tidak pernah dikuliahkan tentang
Napa itu bekerja di TPID. Begitu juga dengan tim P3DN saat ini, bahwa kita disuruh bergerak terkait dengan P3DN, tetapi tim P3DN tidak ada sekolahnya. Karena itu wajar ketika di Maret April dirilis oleh Presiden, kemudian kita mulai setahun kita melakukan evaluasi, kita refleksikan bagaimana kondisinya. Kemarin saya sudah sharing bahwa sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita bicara P3DN sebenarnya sudah lama. Yang namanya PDN itu zaman Soekarno sudah ada namanya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin Pak Anam dulu sangat populer itu. Ketika kita merdeka, kita melakukan nasionalisasi. Tapi setelah mau 78 tahun merdeka kita di Agustus nanti, kenapa kita masih sangat tergantung kepada produk? Kalau dulu pensil itu impor, ya, potlot itu impor. Zaman dulu kulkas itu Eropa. Sekarang kita sudah punya kulkas dalam negeri. Tapi di generasi sekarang, kenapa kita masih tergantung pada produk luar negeri? Terutama pada alat-alat teknologi canggih, komputer, alat kesehatan. Sementara produk-produk lain kita bisa mandiri. Itu pertanyaan kritis. Bahkan kita zaman Pak Harto punya wakil menteri yang ngurusin khusus tentang produk dalam negeri. Kemudian Megawati, kemudian Pak SBY 2014 itu merilis undang-undang, mengesahkan undang-undang tentang perindustrian. Nah, di sini mungkin kegambangan ini yang akhirnya kita harus pahami. Dari transisi yang tadinya di bawah wakil menteri, produk dalam negeri tiba-tiba dilihat oleh Kementerian Perindustrian. Tiba-tiba lagi di tahun 2018 ada peraturan pemerintah tentang TKDN, sertifikasi. Bagaimana sertifikasi menjadi sebuah komersialisasi. Disertifikasi lewat Cokopindo dengan SI harus bayar. Di 2002 kemudian muncul lagi, mengangkat lagi bagaimana supaya dinas perindustrian bisa take lead terkait dengan produk dalam negeri. Tapi kita masih gagal. Dinas perindustrian masih tidak aware. Mungkin juga karena kalau menurut bacaan saya, karena kita memang banyak dinasnya. Beda dengan kemarin di New South Wales, investment New South Wales, semua kumpul di sana. Satu OPD ini. Jadi tidak ada tuh, ada dinas perindustrian, ada dinas perdagangan, dinas UKM, ada lagi dinas PTSP, PMPTSP. Empat ini yang sebenarnya ngurusin dominan di dalam P3DN. Tetapi nyatanya investasi kita, PTSP, Kadis PTSP, saya bilang hanya sibuk menghasilkan kertas izin. Sementara kalau kita lihat di Australia, yang namanya PTSP itu sampai membentuk inkubasi startup. Di kita startup di mana? UKM, ternyata dinas UKM koperasi yang mengurusi kuliner. Kalau yang begini itu punya perindustrian Pak, yang ini punya perdagangan Pak. Jadi sangat kompleks memang ketika kita ingin membawa P3DN ini. Jadi wajar kalau dalam scoring kita, kemarin saya sharing, sudah agak lumayan di dalam scoring kita itu pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini secara rata-rata itu 23. Di atasnya badan usaha bahkan belum itu tidak terlalu aware atau memang dia terhambat karena ada barang-barang yang memang dia harus beli. Nah, kalau kita lihat secara indeksnya secara rata-rata, mungkin kita lebih tertarik dengan kuadran kanan. Bahwa ada hubungan antara kepatuhan kita dalam P3DN dan bagaimana manajemen sistemnya, sistem manajemen kepatuhan. Kalau kita lihat di bawah, bukan soal scoringnya, tetapi bagaimana terjadi linearity-nya, hubungan yang linear. Ketika sistem manajemennya tidak bagus, maka kepatuhannya cenderung tidak bagus. Walaupun ada yang outlier seperti di kasusnya Batola. Kita bisa lihat Banjarbaru. Banjarbaru dia memang
tinggi, sistem manajemen kepatuhannya, tapi juga kepatuhannya tinggi. Kita lihat di Tabalong hampir mirip, sistem manajemennya rendah, kepatuhannya juga rendah. Ya, jadi saya pernah ingatkan beberapa kali dulu, governance manajemen sistem itu sangat penting di dalam birokrasi. Bahwa kita diajarkan tentang makro, baik makro yang sifatnya ekonomik maupun makro yang sifatnya sosial pendidikan. Seorang kepala daerah itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat, atau kita bisa merefleksikan apakah seorang kepala daerah benar-benar memberikan value kepada masyarakatnya dari angka-angka makro, dari mulai angka IPM, Gini rasio, tingkat kemiskinan, ya. Kita bisa membuat makro ini bagus dengan pendekatan mikro. Mikro itu dengan kita belanja dengan hulu dan hilir seperti inflasi yang dilakukan oleh Panam, ya, itu sebenarnya mikro. Karena real operasi membuat tingkat kemiskinan inflasi terkendali itu adalah di sisi mikro. Bagaimana kita mengelola belanja itu dengan bagus. Mengelola belanja itu dengan bagus, APBD atau APBN kita hanya dimungkinkan jika di tengah, di mesonya itu dijalankan dengan bagus, yang disebut sebagai governance system atau manajemen system. Jadi ketika governance system, manajemen sistemnya buruk, uang yang kita kelola besar, sebesar apapun tidak akan bisa memberikan pengaruh atau berkontribusi terhadap yang sifatnya makro. Di dalam kasus inflasi, Tabalong itu berhasil. Tetapi kami memberi warning, di dalam kasusnya P3DN ada isu manajemen sistem, ada isu governance, ya. Karena mungkin secara nasional bagaimana bentuk P3DN itu dikelola belum ada, hanya ada impres buah. Nah karena itu kami mencoba, karena kebetulan saya lagi ikut proyek perubahan di PKN, di kelas saya pikir dan diminta diikuti coba fokus ke P3DN. Ternyata kita masih gagal di dalam melakukan pengawasan kolaboratif katanya. Tadinya saya mau ngambil sebenarnya Pak Bupati, inflasi Pak Bupati. Saya mau ngangkat isu bagaimana peran Forkompimda dalam inflasi sebagai governing body. Tapi ternyata yang lebih kritikal adalah P3DN ini. Kalau inflasi sudah mulai bergerak. Jadi kegagalan manajemen sistem itu karena kita mungkin tidak paham bagaimana mengelola, bagaimana kita memanage, bagaimana menggovern, yaitu bahasa-bahasa langit, bahasanya orang bule sebenarnya. Karena itu kita mencoba sama-sama merumuskan, saya maksud saya di hari ini, kita itu coba sama-sama merumuskan bagaimana sih sebenarnya kita mengelola harusnya P3DN itu. Teman-teman dari kependustrian juga nanti bisa belajar dari lapangan, supaya tidak hanya sibuk hanya di TKDN. Karena saya lihat ada salah persepsi antara regulasi dengan apa yang digerakkan di sekarang ini. Dan juga identifikasi di BPKP juga begitu. Kita jangan terperangkap dengan TKDN-nya, tapi kita target kita adalah PDN. Beda TKDN kan PDN. Bukan lagi soal sertifikasinya. Karena bisa juga dengan self-declaration. Kita berikan peluang kepada vendor-vendor melakukan self-declaration yang divalidasi oleh tim P3DN. Nah, kalau di dalam sektor swasta, biasanya kita, atau di dalam dunia engineering, mekanis, biasanya kita mencoba ketika kita ingin bangun pesawat, maka kita bikin komponen-komponen. Sehingga kita tahu Airbus pesawatnya seperti ini, kemudian kalau Boeing seperti ini. Kalau kita bikin mobil, sama juga komponen-komponen itu. Lama-lama komponen ini akan membentuk nama. Kita sepakati itu ban, itu kaca spion. Sampai sekarang kita tidak punya kesepakatan di pesawat ada kaca spionnya gitu kan? Ya nggak? Itu hasil konstruksi terkait dengan bagaimana mengembangkan produk di sektor swasta. Teman-teman ini, teman kami tentu paham itu. Sekarang pertanyaannya, kalau di sektor publik, bagaimana bentuknya? Kita bertanggung jawab untuk memberikan produk services, layanan, tapi lebih dominan sebenarnya services dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang kemudian kebijakannya diimplementasikan. Secara sederhana itu, kita tidak membuat bank, kita tidak membuat mobil, tetapi kita membuat kebijakan bagaimana mobil itu bisa dipakai. Nah karena itu bentuk komponen
sektor publik yang harus kita rumuskan bukan sifatnya fisik, tetapi apa-apa yang perlu kita lakukan, kebijakan-kebijakan apa yang kita kenal sebagai ukuran-ukuran atau indikator. Karena itu, supaya P3DN itu berhasil, tadinya kita sudah mulai dari kepatuhan, sekarang harus bergeser. Kita harus melihat sisi kinerjanya. Bahwa P3DN itu dikatakan berhasil jika kita sepakat dengan indikator-indikatornya. Apa yang harus dibangun, KPI-nya. Nah, karena itu kami sudah merumuskan KPI-nya, gambarnya di depan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat di dalam P3DN ada kekacauan berpikir bahwa kita menganggap P3DN itu cuma di anggaran. Padahal kalau sisi supply-nya tidak dibenahin, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin anggaran bisa beli. Makanya anggaran itu akhirnya kita akan terperangkap kepada produk-produk yang tidak berkualitas. Itu tantangan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Makanya harus ada sisi market, harus ada sisi supply, gitu kan? Harus ada sisi demand-nya. Bentuknya seperti apa? Itu pertanyaannya. Itu sampai sekarang belum didefinisikan. Nah, kita sekarang mencoba dari beberapa rapat tim, kemudian kemarin sudah kita ngobrol di Banjar, kemudian dengan beberapa inspektur kita ngobrol kemarin. Yang terpikir sejauh ini kita harus lihat dari sisi input, proses, sama hasilnya, ya, dari sisi masukannya, dari sisi prosesnya, dari sisi hasilnya. Karena kita bicara tentang reformasi berdampak, Bapak Ibu sekalian, harus ke hasil, ya. Apa ukurannya? Ya kalau input tentu paling gampang adalah terkait dengan resource, sumber daya. Bagaimana kita menyiapkan resource untuk kepentingan sisi supply, sisi demand, sama sisi market. Nah, contoh paling gampang adalah kalau kita ingin sisi supply itu berkembang, sisi masyarakat penyedia itu berkembang, maka pemerintah daerah itu harus menyediakan anggaran untuk menyiapkan supply. Supaya para supplier, para produsen yang ada di Tabalong tadi siap berkompetisi, siap untuk menghasilkan produk baru, siap untuk menjual ke Tabalong, bahkan ke Indonesia. Itu logik berpikirnya. Kemudian juga di sisi input harus ada penyiapan SDM-nya, bukan hanya soal belanjanya. Nah, karena itu sudah teridentifikasi Bapak Ibu sekalian bahwa kalau di sisi demand itu proporsi anggaran belanja perlu menjadi perhatian. Proporsi belanja PDN-nya, kemudian kebijakan pendorong demand. Nah, ini satu yang kita lihat, kita lupa. Nggak akan mungkin sisi input berkembang kalau tidak ada insentif. Maka harus ada program insentif sisi demand. Kemudian kita berikan insentif juga sisi supply, sisi market. Sampai saat ini kita tidak punya insentif untuk pengelola katalog di katalog lokal. Kalau sekarang transaksi katalognya tinggi, apakah ada insentif untuk memulai katalog? Nggak ada, nggak pengaruh. Akhirnya nanti dia akan masuk ke kelembaban lama lagi. Karena itu harus ada insentif ke sisi marketing juga. Paling gampang tadi ke pengelola. Sisi proses, ada dukungan preferensi, pemantauan pelaksanaan, gerakan bangga buatan Indonesia, penjagaan musim matching di marketnya, keberadaan toko dari lokal, bukan hanya pengelola katalog, tetapi toko dari lokalnya saja. Harus ada kinerja, pengelolaan kinerja, tim pengelola katalog lokal, kemudian ada manajemen risiko dan sustainability, keberlangsungan. Kemudian di sisi supply harusnya pemerintah daerah itu membangun kemudian sertifikasi, fasilitasi sertifikasi, kepelatihan ke penyedia produsen PDN dan produk UMKM. Proporsi produk UMKM katalog yang bersertifikat TKDN, pertumbuhan jumlah produk, pertumbuhan jumlah UMKM itu untuk hasil produk tayang, transaksi pada katalog, kontribusi fiskal. Ini juga kita lupa.
Selama ini kita sibuk ber-P3DN, tetapi kita lupa apa kontribusinya ke daerah. Harusnya kita juga mengukur. Kalau kita bisa mengukur, maka bisa kita memanage. Karena selama ini kita tidak mengukur, maka kita tidak bisa memanage. Proporsi realisasi belanja. Satu lagi penting juga, aset PDN. Jangan sampai kita belanja terus, tetapi aset PDN-nya ternyata yang tumbuh adalah aset produk luar negeri. Karena kenapa? Karena produk dalam negerinya rusak terus, sehingga asetnya tidak bertambah, aset dalam negerinya, aset BUMN-nya. Nah, itu gambaran sekilas Bapak Ibu sekalian terkait dengan arsitekturnya atau frameworknya. Bapak Ibu kemarin sudah diberikan kuesioner atau survei. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi di Tabalong. Kalau tadi kepatuhan, sekarang kita lihat P3DN. Jadi sekarang fase di Tabalong kami melakukan uji coba, eksperimen yang kita rancang. Kita nggak intervensi. Jadi nanti pengawasan kolaboratifnya ada 3 tahap ya. 1, Bapak Ibu selaku manajemen, selaku OPD jawab, merasakan sendiri, merefleksikan. Nanti kemudian inspektorat dalam minggu ini akan melakukan assessment, melakukan audit kinerja. Ya Pak Inspektur ya, nanti kita dapat dari BPKP dalam minggu ini. Jadi bikin surat tugas, nanti kemudian minggu berikutnya kita evaluasi dan kita berikan penghargaan, kita berikan award kepada Pak Inspektur. Jadi perlu, jadi tidak hanya suruh bekerja, tapi ada penghargaan. Ya. Dari grafik yang secara keseluruhan, kalau kita lihat, ya Bapak Ibu sekalian, dari gambaran tadi, sisi demand, sisi market, sisi supply. Ada nggak Bapak Ibu yang bisa membaca langsung dari belakang? Kita unggul di mana Pak? Menurut Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan kita unggul di mana Pak? Demand, market, atau di sisi supply? Demand ya. Jadi demand itu secara rata-rata nilai tinggi. Jadi kalau kita lihat di demand, di sisinya hasil itu 3,62, di sisinya proses 353, di sisinya input 289. Kira-kira kita buruknya di mana Pak? Di supply atau di sisinya market? Kita rendah kira-kira di mana Pak? Kita unggul di sisi demand, karena belanja terus kan Pak. Pilih Bapak, kita lemah di marketnya atau di supply-nya? Supply-nya. Coba kita lihat angka supply. Ya, 246 rata-rata untuk input, 225 untuk proses, walaupun di 327 untuk hasil. Aneh juga ini. Ini menarik ini outlier ini. Kan dalam kondisi dia logic model, input bagus, proses bagus, maka hasilnya bagus. Tapi dalam kondisi data balok, inputnya buruk, prosesnya buruk, hasilnya bisa bagus. Berarti ini yang kita jadi learning. Saya belajar. Jadi bisa jadi sebenarnya bukan P3DN ini yang menggerakkan angka-angka di hasilnya supply, tetapi DPID. Karena kalau kita lihat secara kepatuhan rendah. Kepatuhan itu awalan daripada berkinerja. Orang yang tidak patuh cenderung tidak perform. Jadi gak ada teorinya tuh, oh dia tidak masuk kantor, tapi dia pintar, oh dia rajin. Nah, itu gak ada teorinya tuh. Ya gak? Gak usah, gak apa-apa, gak usah masuk kantor dia, tapi kerjanya jadi terus. Iya kerja jadi terus untuk itu, tapi untuk yang lain dia mungkin sekarang waktunya dipakai untuk yang lain, gitu. Jadi dinilai hasil tinggi karena pertumbuhan jumlah produk UMKM dan juga pertumbuhan jumlah UMKK-nya. Jadi jumlah UMKK-nya meningkat, produknya juga meningkat. Tapi produk yang tersertifikasi di katalognya ternyata masih rendah, 2,61. Nah mungkin karena waktu itu didorong-dorong segera daftar-daftar, gitu kan Pak? Waktu P3DN kan disuruh sebanyak-banyaknya masuk ke katalog. Akibatnya banyak tumbuh UMKK baru, ya kan?
usaha mikro kecil dan koperasi baru gitu, dan juga tumbuh produknya. Mungkin juga karena COVID kemarin itu ternyata menumbuhkan usaha-usaha lokal tadi. Jadi bukan karena keberhasilan government atau manajemen sistem kita. Government sistem itu kelihatan di proses. Input itu jelas given, ya, tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Itu gambaran sekilas, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan indikatornya, parameternya, apa itu 1, apa 2, waktu kemarin isi, tentu sudah kebayang, ya. Jadi sebenarnya di Impres 2 itu ada kewajiban untuk EPPD itu menggunakan indikator P3DN. RP kita harusnya menggunakan indikator P3DN. Kemudian Tukin TPP harusnya menggunakan indikator P3DN. Tapi sejauh ini ternyata belum. Jadi penilaian RB, EPPD, RB, pemberian insentif kemarin, dan juga penilaian KPBJ, ya, PBJ kita itu ternyata belum berbasis indeks P3DN. Cuman ada angka komitmen sama realisasi. Nah kemudian akibatnya pengawasan aktif tadi yang saya uraikan hanya pada nilai komitmen realisasi. Artinya pemberian penghargaan P3DN belum merealisasikan usaha yang berbasis kinerja P3DN. Nah yang menarik adalah pada waktu pembagian hadiah penghargaan dari Presiden Institusi Matching, pemerintah daerah itu yang nggak merasa hadir. Gak akan mungkin kita jadi juara, Pak. Karena yang juara itu adalah yang anggarannya gede, PUPR dan Pemda DKI. Yang berusaha sepeta balok gak akan pernah jadi juara. Kalau kita tidak koreksi cara menghitung keberhasilannya, gitu. Kemudian kinerja P3DN tidak dapat diukur dan menjadi bahan berbagai strategi. Kemandirian sudah begitu terlambat, ketergantungan terus-menerus pada PLN, ketidakmisinan belanja PLN secara nasional. BPKP, Bapak Ibu sekalian, ada 2 tugas sebagai Impres. 1, kita melakukan pengawasan terhadap OPD, dia bekerja atau tidak, terkait dengan P3DN, terutama tim P3DN-nya. 1 lagi, kita melakukan koordinasi, mengkoordinasikan inspektorat, supaya juga mengawasi OPD-OPD itu. Jadi itu tegas di dalam Impres 2 2022. Dan itu kita masih belum berhasil juga.